Kalau memang benar anaknya Yoga dan Ratih ada di kantor ini, mudah sekali menemukannya. Kita cek kartu keluarga, akte kelahiran para karyawan. Pemberitahuan buat semua karyawan. Guys, coba cek email kalian deh. Wah, kenapa kita dimintain akte kelahiran sama kartu keluarga segala ya? Ternyata aku juga dapat email. Kenapa HRD tiba-tiba minta seluruh karyawan mengirim akta kelahiran dan kartu keluarga ya? Bahkan ini termasuk wajib. Yes. Ya. Hari ini Saka yang korban salah tangkap itu dimutasi, Mbak. Dan HRD minta semua karyawan untuk kasih akte sama kartu keluarga. Aduh, terus kamu gimana dong, Yas? Ya aku harus ngasih. Berarti tahu dong kalau kamu itu anaknya Pak Yoga sama Bu Rati. Nggak akan aku biarin gitu aja kok, Mbak. Ini sekarang aku lagi edit kok. Ya caranya gimana? Bisa. Kebetulan mereka nggak minta yang asli sih. Jadi aku bisa bikin di PDF, aku tinggal kirim ke mereka. Nama lagi aku edit ini. Alhamdulillah ya Allah. Hampir copot jantung Mbak Dia cuma denger gara-gara soal kartu keluarga sama akte lahir. Ini udah jadi. Oh iya, mantap. Ya walaupun cara ini nggak baik ya, cuma ini satu-satunya cara supaya aku aman. Jadi orang-orang yang nyelidikin kamu itu petinggi di kantor Cakradinata gitu? Aku masih belum tahu ya, Mbak. Masalahnya di perusahaan Cakradinata tuh banyak banget atasan-atasannya. Ada CEO, ada direksi, ada komisaris. Banyak banget lah dalam sana. Jadi nggak bisa aku patokin itu semua yang cari tahu keluarga Cakradinata. Bisa orang lain yang dimana aku nggak tahu siapa. Kamu yang kuat. Pokoknya kalau kamu butuh bantuan, bilang sama Mbak Diah ya. Sebenarnya ada sih yang bikin aku beruntung. Orang yang cari tahu aku ini, dia tuh taunya anaknya Bu Rati itu adalah laki-laki. Kok bisa kayak gitu? Makanya mungkin aku bisa aman. Selagi aku juga kasih akte sama kartu keluarga juga yang namanya yang berbeda. Jadi mungkin aku nggak akan diincar. Ya udah, kamu hati-hati, jaga diri kamu baik-baik ya. Iya Mbak, tenang aja. Almarhumah ibunya Yasmin, dulunya pasien gua. Beliau belum lama ini meninggal. Namanya Tante Rati. Menarik. Terus?
Setelah kematian Tante Rati, ada orang yang mencari tahu soal ibu dan anaknya. Dan gue curiga orang ini terlibat di kematian Tante Rati. Dan juga terlibat di pembunuhan ayah gue, Pak Heru. Jadi lu sempat ketemu sama bokap kandung lu? Ya, bokap gue meninggal di pangkuan gue. Maafin bapakmu. Anakku. Pak, bangun Pak. Gue turut berduka cita ya, Rom. Ya, sebenarnya yang paling bikin shock itu bokap gua pembunuh ayahnya Yasmin. Ini gila sih, bro. Makanya gua minta tolong sama lo, cari tahu siapa pelakunya. Gua udah ada bukti kalau bokap gua itu yang ngebunuh ayahnya Yasmin. Tapi ada orang yang merintah bokap gua untuk ngelakuin itu. Jadi ada otak utamanya. Ya, lo harus cari tahu siapa orang di balik semua ini. Gue percaya sama lo. Jadi gue minta tolong sama lo, tolong rahasiakan semua ini dari keluarga gue. Jangan sampai ada yang tahu. Ya sebenarnya kan gue nggak kenal dekat sama keluarga lo. Tapi lo kenal sama Mas Rangga kan? Ya gue emang tahu dia. Tapi ya gue nggak kenal dekat sama dia. Waktu gue dapat beasiswa dari perusahaan Cakradinata, itu pun gue berhubungan sama karyawannya, bukan sama bokap lo langsung. Ya untung aja waktu kita SMA dulu, gue nggak pernah main ke rumah lo. Tapi Rom, lo tenang aja. Gue akan bantuin lo. Lo udah baik banget sama gue. Lo udah pernah bantu gue. Bahkan gue utang nyawa sama lo. Udahlah bro, gak usah bahas soal itu. Enggak, tapi gue nggak bisa ngelupain kebaikan lo, bro. Jadi gue akan lakuin apapun untuk lo, untuk bantu lo. Ya, oke. Thanks ya, gue percaya sama lo. Jadi tolong bantuin gue ya. Tapi sebentar, Rom. Sebenarnya apa arti Yasmin buat lo? Lo ngelakuin ini semua apa karena lo ngerasa bersalah sama Yasmin? Atau Yasmin adalah orang yang berharga buat lo? Dua-duanya. Ya, setidaknya ini yang bisa gue lakuin untuk orang yang gue cintai. Ini juga untuk menebus dosa bokap gue ke Yasmin. Mo, kenapa ya akhir-akhir ini Dokter Romeo tuh ngehindar sama aku? Setiap aku nanya, dia selalu aja ngejauh. Mas Rangga, gue duluan. Aku kangen deh. Aku pikir setelah kepergian ibu, Dokter Romeo akan selalu ada di sisi aku. Tapi ternyata enggak. Aku kangen deh. Kangen bisa ngobrol kapan aja. Di mana aja. Ngobrolin tentang apa aja. Kangen aku, Mo.
Aku kangen sama kemerahan kamu, Romeo. Ibu balik lagi? Ibu kenapa? Kadang ibu bertanya-tanya, kenapa waktu cepat sekali berlalu? Bayi yang dulu ibu gendong-gendong sekarang sudah menjadi wanita yang dewasa dan cantik. Yasmin kangen banget sama ibu. Kangen ngobrol, kangen peluk ibu, kangen makan bareng. Ibu di sana gimana kabarnya? Ibu baik-baik aja kan, udah ketemu sama ayah? Yasmin kangen loh sama ibu sama ayah. Ibu gak ada niatan buat nyamperin Yasmin. Mimpi aja, Bu. Biar Yasmin ketemu sama ibu. Biar Yasmin bisa meluk ibu. Yasmin juga minta maaf ya, Bu. Yasmin belum bongkar rahasia penyebab kenapa ibu sama ayah meninggal. Tapi di sini Yasmin pelan-pelan akan cari tahu kok. Yasmin janji semuanya akan kebongkar. Yasmin akan cari tahu itu semua, biar ibu dan ayah tenang di atas sana. Ya Allah, aku titip ibu sama ayah ya. Tolong jaga mereka ya Allah. Dan tolong kasih aku semangat dan petunjuk untuk membongkar semua ini. File akte kelahiran dan kartu keluarga yang aku edit udah aku kirim. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Siapa ya sebenarnya sosok yang mencari jejak keberadaan ibu dan aku di kantor ini? Pagi. Yasmin, kamu bantu Karangga dulu ya. Dia lagi ada urusan sama kamu. Tapi maaf Mbak, sebelumnya bukannya saya ada kerjaan untuk ngurusin Mbak Lisa di rumah sakit ya, jadi brand ambassador? Saya bisa urus itu sendiri. Hari ini kamu bantuin Karangga dulu. Saya kasih izin kok.
Kamu nggak usah banyak tanya lagi. Iya, ini masalah kerjaan juga kok. Baik, Pak. Ya udah kalau gitu kita jalan sekarang aja ya. Dek, kakak jalan dulu ya. Iya, Kak. Sebenarnya ada urusan apa ya? Kok kayaknya penting banget. Yuk. Yes. Hari ini aku akan ngabisin waktu lebih banyak sama Romeo. Pak. Ya. Bapak ada perlu apa sih sama saya? Nanti aja diceritain sambil di jalan ya. Kalau sekarang takut terlambat. Ayo kita jalan sekarang. Mau kemana Mas Rangga sama Yasmin? Yasmin, coba kamu cek ini deh. Itu adalah salah satu proyek di Cakradinata yang sudah mangkrak lama. Bahkan sekelas papa sama mama aja nggak bisa handle proyek itu. Terus hubungannya sama saya apa ya, Pak? Kok saya harus ikut Bapak? Kendala dari proyek ini itu adalah Om Aniken. Om Aniken pemilik tanah yang bersengketa itu. Dan Om Aniken itu orangnya cukup sakut. Kalau dia bilang A ya A. Susah banget dibujuk. Nah, kalau kita berhasil bujuk Om Aniken untuk menjual tanahnya di Cakradinata, proyek ini bisa lanjut lagi. Nah, lucunya saya menemukan satu fakta yang menarik. Maksud Pak Rangga? Makanya saya butuh bantuan dari kamu. Tapi saya kan nggak kenal sama Om Aniken. Iya, kamu emang nggak kenal sama Om Aniken, tapi Om Aniken itu kenal sama kamu. Kok bisa ya, Pak? Dia tuh ngefans sama kamu. Fans berat saya. Ya bisa lah, dia bahkan salah satu admin di medsos dan isinya itu fans kamu semua. Saya nggak tahu kalau saya punya fans, Pak, karena saya jarang main sosmed. Ya palingan saya main sosmed juga untuk kerjaan Mbak Lisa aja. Selain itu saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu kalau saya punya fans. Yasmin ternyata beda dengan perempuan lain. Perempuan lain lebih melek dengan hal kayak gitu di medsos. Kamu nggak sadar ya, kamu ternyata seterkenal itu. Nah, maksudnya saya tuh butuh bantuan dari kamu untuk ngebujuk Om Aniken supaya Om Aniken mau menjual tanahnya itu ke Cakradinata. Proyek ini emang udah lama banget mangkrak. Bahkan papa sama mama aja nggak bisa ngebujuk Om Aniken untuk menjual tanahnya. Kenapa Om Aniken nggak mau jual tanahnya, Pak? Ya, ada beberapa faktor pada saat itu. Dan yang saya pelajarin mungkin salah satu faktornya itu karena harganya kurang cocok. Dan saya harap untuk kali ini kamu bisa ngebujuk Om Aniken untuk menjual tanahnya. Dan kalau sampai berhasil kamu ngebujuk Om Aniken untuk menjual tanahnya, akan ada bonus buat kamu. Banyak banget ya, Pak, foto saya yang diupload di medsos. Namanya juga orang ngefans, wajar lah dia banyak posting tentang kamu. Makanya saya butuh bantuan dari kamu supaya kamu bisa ngebujuk Om Aniken untuk ngejual tanahnya. Ya, Pak, saya coba bantu ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Yasmin. Iya, Pak. Mungkin aku bisa manfaatin kesempatan ini untuk menggali lebih dalam soal Cakradinata sama Pak Rangga. Walau sebenarnya aku risih ya. Ada dia di dekat aku. Tapi terpaksa aku harus ikut.
Pak, saya mau nanya kok Bapak repot-repot ngurusin proyek ini ya? Padahal kan ini proyek ini juga udah lama, Pak. Iya, saya tahu memang proyek ini sudah lama, tapi proyek ini sangat penting bagi perusahaan Cakradinata. Karena proyek ini kita akan bisa punya tempat rekreasi terbuka, tempat makan dan juga lain-lain. Dan proyek ini memang harus dikerjakan, karena gimana pun juga akan ada benefit dan juga profit yang besar. Dan setelah kamu bersedia untuk membantu dalam proyek ini, jujur saya senang banget dan saya sangat bahagia. Iya, Pak. Halo bro. Halo, Rom. Gua lagi ngeliat Yasmin sama si Rangga. Ini gue kirimin fotonya ke lo ya. Rom, lu udah cek fotonya belum? Halo? Romeo, lu denger gue gak sih? Iya, gue denger kok, gue udah lihat. Gue tahu apa yang lo rasain. Tapi gue gak maksud bikin lo cemburu. Gue cuma ngelakuin apa yang lo suruh aja. Laporin semua kegiatannya Yasmin. Iya, nggak masalah kok. Gue sih yang penting Yasmin baik-baik aja. Tolong update gue ya, kalau ada kabar apa-apa lagi. Oke. Sebenarnya Mas Rangga mau ngajak Yasmin kemana sih? Ngapain ngajak-ngajak Yasmin? Romeo, kita ngobrol dulu yuk. Kamu kan udah janji mau ngebahas soal bintang iklan rumah sakit kamu. Next time aja ya. Jangan hari ini. Kenapa nggak sekarang aja? Aku kan perlu tahu gimana konsepnya, gimana kostumnya, dan segala macemnya. Aku juga belum mikirin soal itu. Kok kamu gitu sih? Padahal aku udah semangat banget mau bantuin kamu. Tapi kamu malah nggak excited gitu. Ya, oke, fine. Mau di mana? Terserah kamu aja. Yuk! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Yasmin bukan ya? Iya, Mas. Saya Yasmin. Yasmin yang kerjanya di Cakradinata? Iya betul loh, Ma. Masya Allah, kok bisa sampai ke sini? Oma maaf, saya yang bawa Yasmin bisa sampai ke sini. Saya Rangga. Saya adalah anaknya Pak Baskara. Oh, jadi kamu yang namanya Rangga ya? Iya. Oma ingat, kamu anak sulungnya Pak Baskara kan? Iya. Pewaris Cakradinata? Belum, Oma. Saya hanya berusaha belajar bisnis saja kok sampai sekarang. Sebenarnya pewaris Cakradinata itu Yasmin, bukan aku. Saya ngefans banget sama Yasmin. Boleh peluk? Boleh, Oma. Kenapa Oma Niken sampai kayak gini ya sama aku ya? Oma ngefans banget sama kamu, sampai Oma bikin fans club. Namanya Yasmin Lover. Dan followernya juga udah banyak. Terima kasih banyak, Oma. Aku nggak nyangka malah Oma sampai bikin fans kayak gitu buat aku. Padahal kan aku bukan artis. Oma nggak memandang kamu artis atau bukan. Tapi Oma melihat kamu
kamu cantik, baik hati, mandiri, dan sayang sama semua orang. Terima kasih banyak Oma. Tapi Oma maaf sebelumnya. Jadi kami datang ke sini sebenarnya kami ingin membahas soal proyek yang dulu sempat tertunda. Ya Oma, kami hanya mau mengingatkan kembali bagaimana dengan penawaran kami pada saat itu. Iya betul Oma. Jadi kita akan mencari harga yang sesuai untuk kenyamanan Oma sama pihak Cakradinata. Enggak. Ngapain sih ngintip-ngintip? Ini privacy. Kebiasaan deh. Ketok pintu dulu dong kalau masuk. Kamu chat sama cowok lain? Jangan ngaco kalau ngomong. Ini sama suami sendiri. Kenapa emangnya? Cemburu? Mana boleh aku cemburu sama Baskara. Melanggar kode etik itu namanya. Mendingan sekarang pikirin bagaimana caranya untuk mendapatkan anaknya Rati dan Yoga. Semua karyawan udah ngirim kartu keluarga dan akte kelahirannya mereka masing-masing sesuai permintaan HRD. Oke, jadi kamu tinggal cari karyawan semua yang ada di Cakradinata. Siapa orang tuanya? Kalau namanya sama, yaitu orang tuanya Ratih dan Yoga. Langsung ketemu kan? Oke, aku bakalan jalanin semua perintah kamu. Itu yang aku suka dari kamu. Iya, baby. Kamu memang bisa diandalkan. Tegas. Romeo, kita stop dulu ya cari makan. Aku lapar banget. Tadi aku nawarin kamu makan, kamu bilang kamu lagi diet. Aku nawarin kamu restoran lain, kamu nggak mau. Maksud kamu apa sih, Alisa? Aku mau kita makan di restoran favorit aku. Ya udah, kita kesana sekarang. Di mana tempatnya? Ih, Romeo, masa kamu nggak tahu sih restoran favorit aku di mana? Aku tuh punya banyak hal yang harus diurusin, yang harus dipikirin. Aku nggak cuma mikirin soal restoran favorit kamu, Alisa. Yaudah, pokoknya kamu tebak di mana restoran favorit aku. Alisa, udahlah. Kenapa kita malah jadi main tebak-tebakan? Kamu tinggal ngomong aja, di mana tempatnya. Kamu sekarang tuh mau kemana sih? Ya di restoran favorit aku. Sebutin namanya, Alisa. Bernante Restoran. Ya udah, kita kesana sekarang. Gitu dong dari tadi. Apa sih yang dipikirin sama Romeo? Sampai restoran favoritku aja dia nggak inget. Nyebelin banget. Maaf Oma, kalau boleh tahu kenapa ya? Apa mungkin harganya nggak cocok atau Oma mau coba negosiasi ulang? Nggak apa-apa kok, kita coba bicarakan aja. Iya, kenapa Oma? Kita bisa negosiasi Oma. Nggak salah lagi. Kamu memang benar-benar mirip cucu Oma. Mirip cucu Oma yang sudah meninggal.
Ini fotonya. Foto waktu sebelum meninggal. Cucu Oma cantik. Aduh, Oma jangan sedih, Oma. Gak ada perbedaan, Cucu cantik. Kamu baik, mandiri, dan peduli sama semua orang. Iya, Oma udah jangan nangis kayak gini, Om. Udah, maafin ya kalau misalkan kami datang di waktu yang kurang tepat. Oma mau masuk dulu? Mari, silahkan masuk. Ya. Mari, silahkan duduk. Oh iya, Oma duduk dulu ya. Makasih, Pak. Ya. Rangga, romantis ya. Begitu perhatiannya sama Yasmin. Yasmin pacar kamu ya? Bukan, Oma. Iya bukan, kita hanya rekan kerja aja. Oh iya, Oma, tadi pas di depan aku sempat lihat ada bunga aglonema ya? Iya, tapi banyak yang layu. Aku boleh lihat, Oma? Boleh, ayo. Sebentar ya, Pak. Iya. Setiap ngeliat bunga ini, aku jadi ingat sama Ibu. Ibu dulu juga suka banget sama bunga ini. Kamu kenapa, Yasmin? Kok sedih? Gak apa-apa, Oma. Ini yang layu, Oma ya? Iya. Padahal Oma udah kasih pupuk, udah Oma siram, tapi masih aja layu. Oh, ini karena ini, Oma. Jadi kalau bunga aglonema ini tuh memang nggak bisa ditanam di tanah yang biasa. Nah, biasanya tuh ada media tanam sekamnya. Oh gitu. Pasir atau nggak tanah lempung. Jadi kalau misalkan taruh di tanah biasa, airnya tuh jadi nggak begitu mengalir. Itu yang membuat jadinya cepet layu. Akarnya jadi cepet busuk, Oma. Terus kalau misalkan untuk masalah nyiramnya nggak bisa sering. Harus disiramnya itu seminggu sekali aja. Baik. Boleh Yasmin pindahin nggak, Oma? Oh, silakan, Mike. Nggak apa-apa. Yasmin benerin ya? Iya, baik. Ini udah jadi, Oma. Terus kita siram secukupnya aja. Nah, terus aglonema ini harus taruh di tempat yang teduh. Oh, nggak boleh kena matahari. Harus tempat yang teduh. Jadi aku sementara taruh sini dulu ya, Oma ya. Kamu kok tahu banyak mengenai tanaman ini? Memang belajar dari mana? Kebetulan almarhumah ibu saya memang suka sekali sama tanaman. Dan tanaman favoritnya aglonema, jadi saya belajar dari beliau. Jadi sekarang kamu tinggal sama siapa? Orang tuaku sudah meninggal, Oma. Jadi aku sekarang tinggal sama Mbak Dia yang ngurusin dari kecil. Oma juga dulu begitu. Udah, Oma. Kalau dulu
cucu Oma yang suka bantuin ngurusin tanaman. Tapi sekarang nggak ada lagi yang bantuin Oma. Nanti ada Yasmin. Ada Yasmin nanti ya. Jadi Oma setuju untuk melepaskan tanah Oma untuk proyek Cakradinata ya? Jadi Oma setuju untuk melepaskan tanah Oma untuk proyek Cakradinata ya? Oma nggak bisa menolak permintaan Yasmin. Karena Yasmin sudah mengobati kerinduan Oma terhadap cucu Oma. Terima kasih banyak ya Oma. Kamu harus tetap menjadi orang yang kuat dan sabar ya Yasmin. Iya Oma, pasti. Oma terima kasih ya sekali lagi untuk jamuannya. Tapi kalau Oma nanti butuh bantuan berkebun, telepon Yasmin aja. Yasmin pasti datang. Sering-sering mampir ke rumah Oma ya Yasmin. Tolong jagain dia baik-baik ya Rangga. Pasti Oma. Saya pasti akan menjaga Yasmin dengan sepenuh jiwa saya. Yaudah kalau gitu Oma, kami permisi dulu ya. Oma jaga kesehatan terus. Pamit dulu Oma. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Yasmin, hebat deh. Baru pertemuan pertama aja, Oma Niken itu udah lulus sama kamu. Wah, hebat sih. Ini semua karena kamu. Dan pastinya keluarga Cakradinata akan sangat berterima kasih sama kamu. Karena berkat kamu, proyek ini bisa jalan. Dan ini semua karena kamu kok. Saya cuma bisa bantu sebisa saya aja sih Pak. Ya semoga ini bisa jadi kontribusi saya sama Cakradinata. Amin, amin. Dan sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih buat kamu ya. Amin Pak. Oh iya Pak, tapi kalau proyek ini berhasil, Cakradinata jadi tambah lebih besar lagi kan? Bisa jadi gitu. Kalau awal Cakradinata tuh kayak gimana sih Pak? Apa emang sudah besar dari awal? Kok tumben Yasmin nanya kayak gitu ya? Sayangnya, anak dan istri Pak Yoga turut menjadi korban. Jadi, nggak ada keturunan yang menjadi pewaris dari saham Cakradinata milik Pak Yoga. Makanya Pak Bas lah yang meneruskan perusahaan sampai sekarang ini, Pak. Berarti seharusnya anaknya Pak Yoga yang mewarisi perusahaan Cakradinata dong? Betul sekali, Pak Rangga. Kalau seandainya anak Pak Yoga masih hidup sampai sekarang, maka anaknya lah yang menjadi pewaris sah di perusahaan Cakradinata. Apa Yasmin nanya soal ini cuma kebetulan? Atau gimana ya? Tapi aku nggak mungkin bilang ke dia kalau ayahnya yang merintis usaha ini dari awal. Kenapa Pak? Kok diam? Perusahaan Cakradinata awalnya kecil sih. Terus mungkin berkat kerja keras dari Papa dan juga Mama, akhirnya perusahaan Cakradinata ya seperti sekarang ini sih. Bu Ajeng dan Pak Baskara hebat ya? Kenapa Pak? Kamu jangan panik ya. Kamu tenang, tetap tenang. Kenapa? Ada ulet di rambut kamu. Mana?
Udah nggak ada kok udah. Udah nggak ada, nggak apa-apa, is okay. Udah nggak ada, udah kamu nggak usah panik, nggak apa-apa. Takut. Nggak apa-apa, is okay. Udah kamu, iya udah nggak ada ulet ya, kamu tenang aja. Hati Romeo pasti hancur ngeliat ini. Sebenarnya gue nggak pengen ngasih lihat ini ke lu, bro. Tapi gue harus, karena ini udah jadi tugas gue. Mau nggak mau gue harus laporin ke lu. Ini benar-benar tugas yang menarik. Maaf Pak, tadi saya meluk Bapak, maaf Pak. Nggak apa-apa, itu kan refleks kamu, it's okay kok. Kamu tenang aja. Ayo Pak, kita balik yuk. Iya udah. Tapi saya lapar banget, kita makan dulu aja yuk. Nggak masuk ke kantor aja. Udah, masalah Alicia tenang aja, nanti biar saya kasih tahu aja dia. Jadi habis kita makan, saya langsung anterin kamu pulang aja, oke? Yuk, nanti kelamaan ada ulat lagi. Ya, yuk. Di sini ya. Ini lagi hype banget di medsos. Ya udah, aku ikut aja. Kamu kenapa? Kok kayak lagi kesel banget gitu? Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Muka kamu kayak orang lagi marah gitu loh. Cuma masalah kerjaan aja kok. Aku nggak boleh kayak gini. Aku harus tenangkan diri aku, atau semuanya bakalan jadi lebih kacau lagi. Aku harus sadar kalau Yasmin nggak akan bisa jadi milikku. Aku harus sadar diri, aku cuma anak seorang pembunuh. Romeo. Yuk. Nah, kita harus cobain restoran di sini. Makanan enak banget. Iya Pak. Yuk, masuk. Selamat malam, Mbak. Iya. Saya mau reservasi untuk 2 orang. Maaf Pak, semua meja sudah penuh. Kalau mau waiting list dulu. Waiting list berapa lama? Antrian ke-8 Pak. 8? Iya. Banyak banget. Yaudah, nggak usah deh kalau gitu. Ya mohon maaf sekali ya Pak. Ya, it's okay. Kita cari restoran lain aja ya. Aduh Pak, mending langsung pulang aja. Saya bisa makan di rumah. Tapi saya udah lapar banget. Gini deh, kita cari tempat lain, kita makan, setelah itu saya anterin. Yaudah. Ya? Ya Bapak cari dulu aja. Oke. Ya udah Pak, kalau gitu tadi udah cancel aja ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Yasmin. Ternyata dokter juga ada di sini. Ternyata Romeo dan juga Alicia ada di sini. Aku bisa memanfaatkan ini semua untuk membuat Romeo semakin cemburu dengan kehadiran aku dan juga Yasmin. Mas Angga, Yasmin. Malah dipanggil sih. Kita kesana yuk. Gak usah Pak, saya nggak mau ganggu makan malam Mbak Lisa sama Dokter Romeo. Oke lah, kita juga diundang kok sama Romeo tuh. Yuk, sebentar aja. Aduh, aku takut nanti Mbak Lisa bisa salah paham sama aku.
Maaf nih, kalau kita sudah ganggu kalian. Kebetulan tadi kita mau pesen meja tapi udah penuh. Bisa nggak kalau kita berdua gabung di sini? Kursinya sisa 1. 2 tuh kursinya. Nggak apa-apa mas, gabung aja. Lah, terus tasku taruh di mana? Kalau Kara nggak mau join nggak apa-apa, tapi nggak ada kursi buat Yasmin. Iya, lagi pula saya juga langsung mau pulang kok. Tunggu. Jangan. Yasmin, kamu duduk sini aja. Di kursi aku nggak apa-apa. Nggak bisa gitu dong, kamu kan lagi dinner bareng aku. Gini aja. Dek, kamu nggak boleh dong bersikap begitu sama Yasmin. Yasmin itu sudah bantu kakak dalam proyek ini. Sekarang gini, ini kan kursi ada tas kamu. Tas kamu mau kakak taruh lantai atau kamu pangku supaya Yasmin bisa duduk sini. Pangku aja. Yasmin, please, silakan. Yasmin, ayo duduk sini aja. Ayo, lanjutin makan. Yasmin kenapa bisa jadi ikut bantu proyeknya Mas Rangga ya? Berhubung semuanya sudah duduk dan hanya kamu dan Romeo yang sudah dapat makan, sekarang kakak mau pesan makan sama Yasmin. Ya. Gimana? Kamu udah kumpulin data-data karyawan di satu folder? Oh, sudah Pak. Tugas saya apa lagi ya Pak? Serahin ke saya. Baik Pak. Oke, sekarang kamu boleh pulang. Saya pinjam komputer kamu dulu, karena ini bakalan lama sih, oke? Setelah saya selesai, nanti saya matiin. Saya rapiin malah, oke? Baik Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Oke, ya. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ini gue bakalan begadang nih buat ngecekin satu-satu file karyawan. Ada yang nama ibunya Rati, tapi nama bapaknya bukan Yoga. Tapi ada juga yang nama bapaknya Yoga, nama ibunya bukan Rati. Susah banget sih nyari nama karyawan nama orang tuanya itu Yoga dan juga Rati. Hah? Aku harus tunjukin ke Yasmin kalau Romeo itu emang punyaku. Romeo harus tahu kalau niatku untuk ngedeketin Yasmin itu bukan main-main. Oh iya Kak, tadi gimana proyeknya? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan makasih Adek, kamu sudah izinin kakak untuk bawa Yasmin. Dan kalau bukan karena Yasmin, mungkin tadi pemilik tanahnya nggak mau menjual tanahnya ke kita. Jangan gitu Pak, ini semua juga berkat Pak Rangga. Yasmin nih merendah aja, padahal kamu hebat loh, bener-bener hebat.
Tadi aku sama Romeo abis bahas soal project aku yang bakal jadi bintang iklan di rumah sakitnya Romeo. Romeo emang the best. Dia selalu support aku biar aku jadi bintang iklan di rumah sakit dia. Bagus dong. Wah, kakak sih setuju. Dan memang Romeo itu dia butuh pendamping kok, Dek, untuk bisa mengembangkan bisnis rumah sakitnya. Dan menurut kakak, kamu itu cocok banget untuk menjadi partner kerjanya dia. Iya kak, aku bakal kerja sama terus sama Romeo. Ya kan Romeo? Aku cobain makanan kamu ya. Yasmin, kamu mau nambah gak makanannya? Nggak usah Pak, makasih. Yaudah gini aja, kamu take away lagi satu untuk Mbak Dia di rumah, ya? Nggak usah Pak. Rasanya aku pengen cepet-cepet pergi dari sini deh. Nggak usah. Oh ya, maaf sebelumnya Pak Rangga, Dr. Romeo sama Mbak Risa. Ini sudah malam, saya harus pulang sekarang. Permisi. Saya antar aja ya. Nggak usah Pak, abis ini saya juga masih mau ada tujuan yang beda. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Sekalian saya anterin juga. Nggak usah Pak. Permisi. Yasmin, Yasmin. Yasmin, tunggu sebentar. Gini nih, biar saya anterin kau pulang aja ya. Nggak usah Pak, saya pulang sendiri aja. Saya biasa kok pulang malam-malam. Terima kasih untuk makan malam ya, saya permisi. Sebaiknya aku nggak boleh maksa Yasmin. Nanti dia malah makin gak nyaman sama aku. Kenapa aku bisa ada di situasi kayak itu ya? Bikin canggung aja. Mana sih ojeknya? Udah dekat kok ini. Mas. Yasmin ya? Yasmin ya? Iya betul. Oke, terima kasih. Bentar ya. Iya Kak. Oke Mas. Oke Pras, lu bisa nemuin Pras, ayo. Oke. Yasmin Adriana. Nama orang tua Yasmin